harus gue bangunin lagi gitu, karena gue udah terlalu lama thinking with my logics and numbers and you know PNL, lu tau lah. Jadi part itu tuh kayak mesti gue bangunin lagi tuh, kayak gue mesti gue siram air dingin gitu biar Iya. Ngerti. Tapi the good thing about lo balik di era ini juga, I think kayak so much has changed gitu kan, dan sekarang kenyataannya ya dengan lo menemukan podcast sebagai medium penyaluran passion lo gitu kan, gila lo, kebayang gak sih kalau lo tiba-tiba memutuskan untuk comeback 10 tahun yang lalu, lo masih harus ngelewatin the old mediums yang gitu. Kalau sekarang kan orang udah bisa vlogging, orang bisa podcasting, orang bisa blogging, apalah, udah banyak lah yang dan lo tau gak, gue baru sadar bahwa diri gue itu adalah lebih kuat di audio. Right. That's the thing that yang gue belum realize like a year ago lah gitu. Jadi ternyata once gue podcasting tuh all those skills yang gue perluin tuh kayak balik lagi kayak muscle memory gitu. Jadi kayak kayak kalau olahraga kan, jadi kayak lu balik lagi semua yang lu pelajarin dulu, dan itu tuh ternyata udah mendaging di gue, karena waktu itu gue bilang ini, kenapa ya, gue bilang sama Vanda waktu itu, kenapa ya Van, apa yang gue alamin waktu itu tuh kayak gue nggak bisa lupain, padahal it's only like 5 years gitu. I work in banking for 15 years gitu, more than 5, tapi ya itulah. Jadi it's all coming back, dan get back to ke lo lagi lah sekarang tuh. Jadi tapi it's funny lo mention audio gitu, karena even waktu gue masih di advertising pun medium favorit gue justru radio ad, tau gak sih? Bukan TV ya, padahal kan TV bukan TV, atau ya TV kan kayak yang paling bergengsinya gitu kan. Ya. Ada juga yang spesialis print. Tapi kalau gue selalu yang excites me adalah radio ad itu, dan gue harus akui itu adalah hasil didikan hari-hari di Hard Rock. Kan, bikin promo, terus produksi, bikin ya itu benih-benihnya tuh ya di situ lah, bikin theater of mind gitu kan. Kita korban murah kayaknya. Iya. Mereka kalau tahu nih korban ini pasti mereka pada bangga kayaknya. Dan akhirnya yang kayak gue ceritain sebelum kita mulai recording, gue akhirnya bisa ketemu lagi dan kenalan, kerja bareng orang-orang radio tuh kayak tadi lo mention Anita, itu di gara-gara gue produksi radio ad itu di agensi itu gitu. I always gue selalu bilang sama orang audio house itu, kalau bisa cari talent ini ya, penyiar yang karena gue tahu beda kan? Ya banget, how good you guys are, dan sangat profesional. Terus gue udah nggak, apa yang ada di bayangan di kepala gue ketika nulis intonasinya itu you guys langsung get it gitu. Gue nggak perlu. Lu tuh sayang banget loh, lu nggak sempet ke Jakarta, karena I think you be something kalau lu di Hard Rock Jakarta. Maksudnya kalau lu continue lah ya, tapi ya sekarang lu juga udah di jalan lu, cuman you be exposed to bigger things pada saat itu. Kalau misalnya lu ke Hard Rock Jakarta. Ya. Anyway, get back to your movie. Jadi itu kalau gue lihat lu kan cukup produktif ya. Lu udah produce 10 film ya, bener nggak gue? 10 film ya, sama 1 film pendek animasi. Apa? Itu judulnya GWK, Garuda Petualangan Garuda Cilik. Menang Citra tuh. Si film pendek itu, film animasi terbaik Citra 2015 apa kalau nggak salah. Gold apa? Silver atau? Oh enggak. Ya emang cuma 1 piala kan buat kategori. Kalau Citra kan nggak ada gold atau bronze atau itu 1. Tahun berapa? Enggak. Itu 2015, I think. Kalau gue nggak salah. Lu saudaranya atau? Enggak. Gue penulis skenario-nya.
Gue sama Ogi berdua. Ya. Amazingly yang bikin kita pertama kalinya bisa megang piala itu tuh adalah proyek film pendek animasi gitu kan. Iya. Itu tentang bola juga ya? Soalnya itu kan enggak GWK. Lu tahu taman apa? Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali kan? Iya. Ya, jadi waktu itu tuh dibeli sama grup Alam Sutra, right? Nah, itu mereka rencananya tuh waktu itu adalah pengen bikin kayak Disneyland gitu di sana, kayak amusement park-nya gitu. Dan rencananya setiap tamu yang datang, pengunjung yang datang itu bisa nonton origin story dari patung yang gede yang lagi terpajang itu di bioskop yang ada di sana. Nah, untuk itulah diproduksi nih film pendek ini gitu, berdurasi 1/2 jam, origin story. Tapi tadinya gue juga nggak nyangka sih, ternyata pas habis diproduksi itu masuk nominasi gitu kan. Gitu. Pialanya lu bawa pulang dong sekarang? Enggak, pialanya di-keep sama produser ya lah. Itu gue waktu itu cuma ini aja sih. Produser itu si ini, itu produser of course si grup Alam Sutra, tapi line produser itu si Zik, tau gak? Zik Kaseli. Gue nggak tahu. Si Zik and the Popo. Ya, si musisi yang suka ngisi soundtrack film si Joko, si... I see, oke. Ya. Gue, kalau menurut gue dengan lo menang itu tuh kayaknya udah cukup bukti nggak sih buat diri lo? Gue aja nggak pernah menangin piala. Maksud gue, for you to itu bukan titik baliknya, poinnya. Enggak, tapi itu menarik loh lo nanya itu. Itu di situ gue pertama kali nyadar, tau nggak sih, Pan? Jadi waktu gue pertama kali masuk dan it would be nice ya kalau gue bisa menang, dapetin semua itu. Tapi kenyataannya setelah akhirnya dapet itu juga bukan berarti lo puas gitu loh. Iya. It's a never ending thing. Akhirnya gue mikir, I don't think I should be doing this buat menang award deh. Iya, that's true. I don't think, itu loh. I don't think I should be doing this untuk bikin film dengan sejuta penonton. Tapi it's one of the, menurut gua ketika lo menang itu raising your confidence pastinya, dan maksud gua itu mestinya harusnya bisa menjadi salah satu kayak semacam indikasi bahwa lu in the right path gitu. Actually, right. Gini deh, lu kan juga nggak mau jadi seniman kelaparan, right? Iya. Not the generation anymore menurut gua kayak an artist should be, if you wanna be an artist, your work should be bisa dinikmati sama orang juga, jangan cuma karena self indulgence lo doang gitu, maksud gua. Setuju. Itu bener kan? Jadi maksud gua ya itu adalah pengakuan dari industri bahwa your work is actually say something dan diterima sama orang gitu loh, bukan cuma hanya lo doang yang menikmati gitu kan. Iya. Tapi gue nggak melihat diri gue sebagai seorang artis loh, Pan. Kalau artis pakai T, jangan salah. Bukan. Iya. I know. Seniman gitu kan, seniman mungkin istilahnya kalau bahasa ini. Gue melihat diri gue ya sebagai seorang profesional aja gitu. Ya setuju. Yeah. Actually, whatever you call it lah. Cuman maksud gue itu kayak sesuatu yang meyakinkan lo atau enggak, atau bukan sebenarnya, kayak tadi bilang untuk ya udah deh gue kayaknya harus full time nih gitu, gue berhenti dari agency. Ya salah satu, tapi enggak yang jadi pendorong bahwa gue bisa karena kayak sekarang aja nih ya, gue lebih bersyukur masih dapat callingan gitu. Ya. Itu dulu bahwa yang tadi lo bilang, gue nggak kelaparan, gue nggak nganggur gitu ya. I think it's a much stronger testament to my ability gitu daripada the award lah ya, maksud lo. Daripada award. Oke. Nah, terus berarti kan itu your passion
project nih ya. Terus sekarang sekarang nih gue lagi mau masuk ke topik kita adalah gue lagi mau bahas bisnis kreatif during the new normal ini. Pandemic. Ya. Dan lo kan baru aja mau mulai this agency gitu kan. Dan it's part of your business yang lo mau lakuin aside from your skenario writing ini, script writing ini. Gimana sih the situation at the moment dan waktu pas lo mulai nih sebelum pandemi banget atau pas pandemi atau and then what changed gitu? Oke. Jadi gue mesti cerita lagi nih, ngelanjutin cerita gue tadi kan, gue berhenti kerja di agensi yang punya orang lah gitu ya, untuk coba konsentrasi nulis skenario gitu. Tapi kenyataannya tetap gue dapet kesempatan buat ngerjain proyek-proyek yang bersentuhan sama advertising juga gitu selama itu, yang jujur awalnya gue ambil buat nambah dapur ngebula istilahnya gitu ya. Masih nah, kurang. Sampai akhirnya dapat kurang ya. It's always nice lah bisa nambah. Ya kan gue bilang tadi, gue cuma gila loh dari advertising gue segini ya coba naikin dikit lah gitu kan. Kayak gitu. Nah terus sampai satu hari ini gue mulai dapat kerjaan ini, tau nggak sih lo Pan? Kerjaan yang bikin konten, storytelling, dan bicara tentang isu sustainability. Ini itu 3 tahun terakhir tuh gue selalu dapat rata-rata dari agensi Singapura. Gitu. Nah, how ini menarik. Gimana lo bisa dapetin link ke Singapura? Bekas creative director gue di kantor lama gue, sekarang dia jadi creative director di sana. Dia denger gue udah freelance dan gue mau konsen ke nulis skenario. Ya udah lo ikutan gue deh, karena yang lo kerjain di sini lo nulis skrip kok, lo bukan nulis copy iklan gitu, dia bilang gitu. Makanya gue mau. Karena yang gue tulis itu masih memungkinkan gue untuk nulis bercerita, dan bukan bercerita yang buat jual produk gitu ya, tapi lebih menceritakan tentang ya tadi kita udah ngebahas kan, sekarang tuh trennya, dan ini yang gue sadari juga sih dari job-job itu, sekarang tuh perusahaan atau brand itu bukan cuma sekedar jualan produk gitu, tapi mereka udah mulai punya purpose gitu ya. Gimana caranya? Especially after COVID ini. Kenapa? Especially after COVID ini. I'm sure setelah pandemi ini semakin banyak brand yang sadar bahwa itu harus mereka lakukan sih, feeling gue. Jadi bukan cuma sekedar ngeyakinin orang untuk beli produk kayak gitu, tapi somehow ngeyakinin orang bahwa ini yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik untuk the planet, the people. Dan entah kenapa kok gue ngerasa jauh lebih puas dan lebih seneng bikin materi ini gitu ya, ketika dibanding gue dulu bikin copy buat iklan atau ya advertising lah ya yang waktu itu. Nah akhirnya sampai akhirnya nih akhir tahun lalu si mantan creative director gue ini ngajakin, "Gak, ini udah kayaknya kita we're on to something nih di sini, agency yang bisa produksi juga, yang punya perhatian besar terhadap isu-isu sustainability gitu." Kayak gitu. So dan yang lebih banyak diungkapkan dengan cara storytelling lah gitu, intinya gitu. Yang memungkinkan gue untuk tetap nuangin passion gue untuk penulisan itu gitu kan. Akhirnya mulai 2019 kita mulai jalan. Berarti setahun yang lalu ya? Tahun yang lalu ya. Itu of course. Kenapa? Lu udah mulai sebelum pandemi ya? Ya, gue udah mulai sebelum pandemi. Of course, kebanyakan klien-klien kita adalah klien-klien yang kita kenal waktu kerja bareng di bawah agensi di Singapura itu gitu. Trustnya udah kebangun, kita coba tawarin, yuk kerja bareng kita deh sekarang gitu. Mereka mau, terus lambat laun kita juga akhirnya ketemu sama... Itu kan kerjaannya AE. Kayak gitu. Iya, emang pada akhirnya gue harus ngejalanin itu juga, Pan. Benar, gue harus ngejalanin fungsi. Tapi kreatif itu at certain level, lu harus jadi AE juga sih. Kayak AE at certain level, lu mesti bisa jadi kreatif. Iya. Benar. Jadi kliennya si agensi Singapura ini lo
lo tarik ke lo ya. Gua poach lah boleh dibilang. Yoi. Terus. Tapi terus akhirnya mulai 2019 juga alhamdulillah kita berhasil dapetin klien lokal pertama kita gitu ya. Adalah sebuah perusahaan kayu olahan yang terbesar di Indonesia yang kebetulan kok visinya sama. Dia juga bicara tentang produk berkualitas yang somehow diseimbangkan dengan usaha untuk melestarikan hutan-hutan yang jadi sumbernya gitu. Sejalan banget udah kita sikat deh, kita udah satu visi nih gitu kan. Terus ya going back to your question, terjadilah pandemi ini gitu kan, katanya gitu. Tapi kalau ditanya, kalau gue tuh alhamdulillahnya gini loh Pan, we're a small company gitu ya. Jujur kita nih sekarang total cuma bertiga plus satu orang admin yang ngurusin pembukuannya gitu. Tapi ya karena kita cuma kecil ini, cuma bertiga ini, akhirnya overhead-nya nggak gede gitu kan, dan kita udah punya satu klien yang percaya banget sama kita ini, benar masih ngasih job lah di tengah kondisi seperti ini gitu. Jadi bagus dong. Terus alhamdulillah gitu, undangan pitching juga masih ada, walaupun akhirnya kita lebih banyak terima pitching yang sifatnya desain gitu ya. Kayak gitu kayak apa namanya yang nggak harus diproduksi. Even kalaupun kita akhirnya mau bikin konten berbentuk video, sifatnya tuh lebih ngedit materi video yang udah ada gitu. Tapi gitu ini menurut gue menarik nih Gak. Jadi starting point-nya itu bukan business projection, tapi starting point adalah passion projection. Menurut gue itu sesuatu yang menarik karena dari angle di mana lo suka sama kerjaannya, sifatnya nggak kopi yang dulu ketika lo menjual produk, tapi lo nulis some kind of story dan ada sustainability dan brand purpose-nya. Menurut gue itu starting point-nya menurut gue a bit different dari orang bisnis yang pertama kali lo ngitung dulu nih business projection-nya, lo bisa dapat klien berapa, lo bisa BP, lo mesti bayar berapa orang gitu kan, all those things yang lakukan ketika berbisnis. Jadi kalau menurut gue justru lo kayaknya correct me if I'm wrong, lo nggak ada pressure untuk achieve something karena lo let it flow aja gitu kan? Ya. Itu juga sebenarnya that's an interesting point juga sih Pan, karena ada tuh satu poin awal tahun ini sebelum pandemi terjadi itu kita ditawarin investor lah, ada investor mau masuk gitu, yang lihat oh you're doing good ya, lo baru setahun tapi udah bisa billing sekian gitu kan. Yuk, let's do something together. Gue taruh duit deh. Tapi gue sama partner gue ini si my ex creative director ini ngitung-ngitung lagi gitu pros and cons-nya, dan salah satu con terbesar yang kita simpulin adalah yang tadi lo bilang, kalau kita kerja bareng investor ini, ya kita mungkin emang langsung jadi gede, kita bisa punya kantor yang keren segala macam, tapi ada pressure itu tadi tuh yang lo bilang tuh, harus mencapai billing sekian, harus gitulah yang kecuali kalau dia angel investor Gak, jadi emang dia punya duit nganggur, daripada gue diem gue invest di lo. Kalau investor beneran corporate sih ini yang mana investornya? Ini proper investor sih. Dia udah punya apa namanya, holding company yang ngebawahin berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi lah ya.